alaihi wasallam rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah berikan mukjizat, beliau itu hayatan hayyan wa mayitan. Hidupnya Nabi, wafatnya Nabi, beliau selalu ada. Cuman perpindahan intiqal alamid dunyawiyah ila alamil barzakhiyah. Jadi atur rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuh lihat, tidak hancur. Mereka yang motong rambutnya Nabi ditaruh, ya, disimpan, maka tidak ada satupun hancur. Layaknya seperti kita semua. Rambut mungkin berapa bulan, berapa tahun hancur, tapi Nabi SAW tidak pernah hancur. Kalau rambutnya begitu, bagaimana jasad baginda Nabi SAW? Kaifa wasafa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, perhatiin. Jangan di situ. Yang lihat ada kitab. Situ. Soalnya lihat jadi kitab. Ya. Kaifa wasafa Anas bin Malik radhiyallahu anhu sya'rar Rasuli sallallahu alaihi. Nah, bagaimana mensifatkan, menggambarkan Sayyiduna Anas, sahabat yang disebut sighar sahabat, sahabat paling kecil. Sayyidina Anas bin Malik itu menjadi pelayan Rasul. Ya. Menjadi pelayan. Ibunya bernama Ummi Sulaim. Datang kepada Nabi agar Anas bin Malik melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada usia kurang lebih 11 tahun. Dia datang kepada Nabi di kota Madinah selama 10 tahun melayani Rasulullah. Jadi usia masih 21 ketika wafatnya Rasul. Masih kecil kan? Itu. Maka sifat malu, nggak ada sifat malunya. Itu. Jadi ngelihat Nabi biasa saja. Makanya yang mensifatkan Rasul itulah sigharus sahabat, sahabat yang kecil-kecil. Sahabat yang kecil-kecil yang bisa sifatkan Rasul. Nah, di antara Anas bin Malik ini melayani Rasul selama 10 tahun. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajilan. Nah, adalah rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rajil, ikel. Laisa bisabti, tidak terurai, tidak halus. Walal ja'di, tidak keriting. Ya, rambutnya Nabi ikel. Enggak halus, juga enggak kering. Baina udhuni, itu berada di antara telinga. Wa atiq, terkadang di telinga, terkadang di pundak. Itu rambutnya Rasul. Telinga, terkadang di pundak. Kaifa wasafa al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu sya'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mensifatkan Barra bin Azib, dua-duanya abah dan anaknya sahabat. Akar rambut sallallahu alaihi wasallam, gala. Dia katakan, ma ra'aitu min zilimmatin. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki limmah. Limmah itu rambut di atas pundak, di bawah telinga. Rambut di atas pundak, di bawah telinga. Itu namanya limmah. Kalau udah apa, nempel dengan pundak, itu namanya jemmah. Ya, jummah. Namanya jummah. Kalau sudah melewati telinga, itu namanya lummah. Bukan. Namanya wafrah, afwan. Namanya kalau sudah di bawah telinga namanya wafrah. Kalau sudah nempel kepada pundak namanya namanya jummah. Kalau di tengah-tengah namanya lummah. Yalah. Kalau udah di telinga namanya jummah. Kalau sudah lewatin telinga namanya wafrah. Nah. Kalau sudah ada di pundak namanya kalau tengah-tengah namanya lummah. Makanya beliau Barra bin Azib mengatakan, "Mara itu min zillimmah."
Limma ya, bikasril mim. Bukan lumma. Bikasril lam. Limma. Ma ra'aitu min zillimmatin ahsana. Tidak aku melihat seseorang yang memiliki rambut di bagian tengah-tengah, di bawah telinga, sebelum pundak. Fi hullatin hamra, di dalam pakaian yang berwarna merah. Pakaian berwarna merah. Tidak aku melihat seorang yang paling elok, yang paling indah, yang memiliki rambut di bawah telinga, di atas pun memakai baju merah, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melebihi keelokannya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ruhu yadribu mankibaih. Nah, rambutnya mendekati mankib, ya, mendekati mankib pundak. Itu limah namanya. Paham kamu? Oh ya. Tapi dikomentarkan oleh Al-Imam Qutbil Ghuth Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menjadikan suatu hal yang tidak pantas pada zaman beliau tuh, memanjangkan rambut. Maka As-Sadah Al-Ba'alawi, mereka itu tidak menjadikan kebiasaan itu memanjangkan rambut pada usia dewasa. Kebanyakan mereka dari masih kecil biarin, atau nanti pas udah tua, ya. Kalau kita kan kagak, kita botakin terus 40 hari, botakin hari Arbi'a, Yaumul Arbi'a. Ntar kalau itulah Imamul Haddad sampai beliau katakan, tidak ada satu sunnah yang diamalkan Rasulullah melainkan aku amalkan, melainkan memanjangkan rambut enggak. Tapi ketika beliau maradul maut, sakit yang di situ akhir wafatnya beliau, kurang lebih berapa bulan beliau biarkan rambutnya sampai panjang, sampai melewati telinga. Disitulah ketika melewati telinga beliau katakan, tidak ada satu sunnah yang diamalkan Nabi melainkan seluruhnya telah kuamalkan. Itulah Ba'alawi, ya. Ba'alawi bukan sekedar hanya membanggakan dengan nasab, dan mereka memang sangat terfokus di dalam mengamalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi. Akhirnya beliau amalkan tuh semua, tidak ada satu sunnah. Lihat sunnah wudu ada berapa? Kurang lebih 500 sunnah. 500 sunnah wudu tuh. Belum lagi ini, belum itu, belum ini. Ya. Lihat, diamalkan semuanya. Terakhir cuma tidak diamalkan memanjangkan rambut. Itu dia, dijauhkan dari perbuatan itu. Tapi pas ketika akhir beliau ngamal. Itu zaman beliau itu. Zaman beliau yang sudah berapa abad yang lalu. Apa? Itsnai Asyar kalau salah Mujaddid kan beliau abad ke-12. Sekarang abad ke-berapa? 14. Berarti 2 abad yang lalu, 200 tahun yang lalu. Udah berapa menit deh? Masih banyak? Hah? Sabar. Syaibu sya'rir Rasul sallallahu alaihi wasallam, rambut putih. Nggak boleh kita meremehkan, ngucapin uban. Untuk Rasul tidak ada kata remehan, nggak boleh. Kita katakan rambut putih. Syaibu sya'rir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal dhahara syai' fi sya'rir Rasul? Apakah tampak rambut putih tersebut di dalam rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Su'ila Anas bin Malik tuh, Anas lagi, ya kan? Karena emang seluruh sahabat. Nggak pernah ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak pernah ditanya Sayyidina Umar tentang khilqah, ciri-ciri bentuk dari apa? Tubuhnya Nabi, enggak. Karena mereka itu saking nggak ada yang berani memandang lama-lama baginda Rasulullah SAW. Semuanya pada tunduk. Ka'annama ala ru'usihim at-tayr, seakan-akan di atas kepala mereka adalah apa? Burung.
Nggak ada mandang Nabi begini, menunduk. Tapi kalau kecil, tuh kayak Hasbi, Fahmi, ya kan? Ngelihat kita ya sambil siwak gigit-gigitin. Tolong pegang gitu. Nggak, karena emang itulah, ya. Anak masih kecil. Tapi mereka kibarus sahabah, Sayyidina Umar, yang syaitan takut ngeliat bayangannya. Syaitan takut ngeliat, bukan jasadnya nih, bayangannya aja syaitan takut. Tapi kalau ngeliat Rasulullah SAW, Sayyidina Umar nggak berani lama-lama. Nunduk lagi. Ya, maka ditanya Sayyidina Anas bin Malik, akhabbabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi khidab, mengecat, ya, mewarnai. Nah, karena khidab itu hukumnya boleh selain hitam. Bagi siapa? Bagi laki-laki. Selain hitam boleh. Coklat dan sebagainya itu boleh. Tapi kalau hitam tidak boleh melainkan ketika jihad. Ketika perang. Usia 80 tahun, uban semua, dihitemin. Musuh ngeliat, waduh, usia 20 tahun tuh. Kan? Seperti Abi Quhafah. Abi Quhafah datang pada Rasulullah, izin untuk apa? Mengkhidab, mensemir rambutnya. Diizinin sama Rasulullah. Maka di Zubat disebut wa harramu khidaba sya'ri misawat li rajulin lam ra'atin la lil jihad. Ya, kalau wanita boleh. Wanita dengan izin suaminya. Jadi kelihatan seperti usia 20 terus. usia di bawah 20 bawahnya udah. Padahal usia udah 40, 50. Ya. Di khidab tuh warna hitam nggak apa-apa. Tapi kalau untuk laki tidak boleh melainkan untuk jihad. Melainkan khidab dengan selain warna Qala innahu lam yura. Maka dikatakan sungguh tidak terlihat minasyaib dari rambut putih beliau illa qalilan, melainkan sedikit. Tuh lihat, usianya 63 tahun, masih segernya Rasul. Yang taqila rafiqil a'la. Usia 63. Aina dhahara syai' fi sya'r Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pertanyaan lagi. Di mana nampak rambut putih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indama su'ila Anas radhiyallahu anhu hal khaddaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya Sayyidina Anas, apakah Nabi mensemir dari rambut atau jenggot atau apapun dari badannya Nabi? Qala la. Enggak ada diwarnain dari rambutnya Nabi, enggak ada. Inna makana syai' fi sudghih. Cuma hanya saja sedikit dari pelipis. Ini pelipis nih. Ya. Sudghun nih. Rambut yang ada di sini, ya. Sedikit disemir. Tuh, itu riwayat Sayyidina. Ada lagi riwayat lain. Ada Anas menyatakan ini. Ada riwayat lain. Tadi kan Sahih Bukhari itu riwayat Sahih Imam Bukhari. Sahih Imam Muslim katakan, "Hal dhahara syai' fi Rasulina sallallahu alaihi wasallam fi ghairi sudghih?" Ditanya lagi, apakah selain pelipis Nabi juga mengkhidab, menyemir juga? Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Inna makana al-bayat fi anfaqatih." Ini anfaqah. Ya, rambut di bawah bibir. Anfaqatun. Sedikit di sini. Wa fi sudghih, ya. Wa fi ra'si, sedangkan di kepala nubath. Nubath artinya beberapa sekelumit. Nubath artinya beberapa sekelumit. Hal khaddaba Rasul sallallahu alaihi wasallam syaibah. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah Nabi mengkhidab rambut putihnya beliau? Su'ila Anas bin Malik lagi. Ditanya lagi Sayyidina Anas. Hal kana Rasulullah SAW khaddab? Faqala lam yablughil khidab. Tuh, menurut beliau nih. Menurut beliau tidak sampai ada riwayat beliau al-khidab. Menyemir, tidak. Kana fi'lih. Nah, tapi ini maksudnya bukan bikasrah.
Tidak menyemir dengan semiran yang banyak, maksud begitu. Cuman semiran yang sedikit. Kana fi lihyatihi sya'rat. Adalah di dalam jenggot beliau beberapa rambut putih. Jenggotnya beberapa rambut. Kam adadu sya'rat Rasul sallallahu alaihi wasallam allati dhahara fiha syaib. Nah, ditanya lagi dia. Berapa bilangan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nampak di dalamnya rambut putih? Qala Anas radhiyallahu anhu, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana qad mutti'a bis-sawat. Nabi itu dianugerahkan dengan hitam. Sampai usia beliau di atas 40, beliau dianugerahkan dengan hitam semuanya rambut. Nah, walau ada tuh, kalau aku hitung-hitung, ma'akbala alayya min syaibihi fi ra'sihi, pada apa yang aku dapatkan dari rambut putihnya beliau di kepala, walihiyatihi, dan di jenggot beliau, makuntu aziduhunna, tidak aku tambahkan dari itu seluruhnya, ala ihda asyrata syaibatan, tidak melebihi 11 dari rambut putih. Kau dihitung cuman 11. Subhanallah, cuman 11 rambut putih. Kam kana adadu syaib fi Rasul sallallahu alaihi wasallam yawma wafatina, itu ketika masih hidupnya. Ketika waktu beliau wafat, berapa tuh rambut putihnya Rasul? Lihat sampai begitu ya, ditelusurin. Karena Habibul A'zam ini kekasih Allah yang amat mulia. Laulahu lam khuliqatil aflaq. Kalau tanpa Nabi tidak akan tercipta apapun semuanya. Basyarun lakal, manusia tapi tidak seperti manusia. Tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa fi ra'si wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Adapun ketika wafat beliau, tidaklah rambut putih itu baik di kepala atau di jenggot beliau melebihi 20 helai rambut putihnya. Mata yadhhar, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, ya Allah.